Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus mengenai Foxtrot Pecan Company, di mana kami di sini terdapat 20 soal yang akan kami presentasikan. Adapun dari kelompok 6 terdapat anggota, yaitu Margareta Lourdes Menes, selaku saya sendiri, kemudian Faiz Alif Ramadan, Muhammad Akbar Jinasiar, Masna Hasnazen, dan Desna Siswanda Prawira. Kita mulai dari nomor 1. Pada nomor 1 yaitu soalnya, jika Foxtrot memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan outlet apa yang bisa digunakan Foxtrot untuk memasarkan produknya. Bisa kita ketahui apabila Foxtrot Company ingin menambah peralatan untuk pengolahan, maka tentu saja akan semakin baik dan berkualitas. Oleh karena itu, di sini kami memberikan outlet, yaitu berupa pasar tradisional ataupun pasar modern, di mana pada pasar tradisional, Foxtrot Company dapat memasok kemiri ke kedai-kedai yang memang secara khusus menjual rempah-rempah. Kemudian pada berikutnya yaitu pada pabrik-pabrik yang memang membuat bumbu masakan instan. Perlu kita ketahui bumbu masakan instan itu pasti membutuhkan yang namanya kemiri, di mana Foxtrot Company ini menghasilkan kemiri. Jadi pabrik ini bisa menjadi outlet yang bisa bisa digunakan Foxtrot Company untuk kemiri yang mereka produksi. Karena apabila permintaan akan bumbu instan semakin besar, maka permintaan akan kemiri juga semakin besar. Kemudian nomor 2 yaitu sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Foxtrot Pecan Company dan beri 2 keuntungan dan kerugian untuk setiap jenis organisasi. Yang pertama yang memang sesuai dengan Foxtrot Pecan Company yaitu perseroan terbatas yang merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya berbentuk saham. Dan setiap pemiliknya mempunyai memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Adapun keuntungan dari perseroan terbatas ini yaitu lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha yang tentunya didukung oleh modal yang kuat. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik berdasarkan visi dan misi perusahaan yang jelas. Kemudian kerugian dari perseroan terbatas yaitu yang pertama, jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi, sehingga pada kondisi harga saham saat jatuh, PT tersebut terancam bangkrut. Kemudian yang kedua yaitu keputusan tidak dapat diambil dengan cepat karena melibatkan banyak bagian dalam perusahaan. Kemudian organisasi bisnis yang dapat diikuti oleh Foxtrot Company yang kedua yaitu adalah perusahaan perseorangan atau perseroan, di mana merupakan jenis organisasi bisnis yang di mana suatu perusahaan tersebut dimiliki oleh seorang pengusaha dan biasanya perusahaan tersebut dalam skala kecil dan skala besar. Kemudian keuntungan dari perusahaan perseorangan atau perseroan ini yaitu yang pertama, pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit, seperti syarat perizinan pemerintah daerah itu lebih ringan. Yang kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha relatif kecil atau mereka yang memang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. Kemudian dari kerugian dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, untuk memperoleh modal dari bank itu lebih sulit. Yang artinya apabila perusahaan Foxtrot Company ingin mendapatkan tambahan modal atau pinjaman dari pembankan itu akan relatif sulit. Kemudian yang kedua, pemilik dari perusahaan perseorangan atau secara pribadi bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang perusahaan ataupun kewajiban lainnya. Kemudian nomor 3 yaitu salah satu pertimbangan, soalnya yaitu salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang akan lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 BS per hektar pohon, dan pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 BS per acre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memproduksi kemiri, sehingga berapa tahun yang diperlukan untuk
menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan varietas baru. Dengan asumsi harga rata-rata $3 per LB dan biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas yang lebih baik. Di sini saya menjawab, diketahui bahwa hasil pohon kemiri varietas baru itu 1.250 per hektar. Kemudian harga rata-rata itu $3 dan biaya pergantian pohon itu $3.000. Maka perhitungannya itu adalah biaya pergantian pohon dibagi dengan hasil pohon kemari varietas baru dikali dengan harga rata-rata, di mana menjadi $3.000 dibagi 1.250 dikali $3, yaitu menghasilkan 0,8. Jadi kesimpulannya, untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan varietas baru membutuhkan waktu 8 bulan. Kemudian adalah nomor 4, yaitu soalnya bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Jadi sebutkan 4 spesialis yang dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Yang pertama adalah memiliki kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Memiliki komunikasi yang baik tentu saja harus dimiliki oleh Brian dan Brianna, karena mereka bertemu dengan banyak sekali orang, yaitu termasuk pembeli atau konsumen yang ingin bekerja sama dengan mereka. Sehingga komunikasi yang baik itu sangat penting, sehingga mereka dapat meyakinkan para pembeli atau orang-orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan seseorang dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kita lihat bahwa Brian dan Brianna itu banyak sekali bertemu dengan orang-orang, sehingga penting sekali membangun hubungan dengan orang-orang termasuk pembeli, konsumen, ataupun orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Maka tentu saja membangun hubungan itu dapat membantu mereka dalam bekerja, dan sangat penting juga memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang mereka temui. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Mengambil keputusan dan memecahkan masalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh pengusaha atau pembisnis. Terutama bagi Brian dan Brianna, hal itu merupakan skill dasar yang harus mereka bisa. Karena dalam menjalankan suatu usaha atau perusahaan, tentu saja banyak ditemukan adanya masalah. Sehingga penyelesaian masalah itu sangat perlu dilakukan demi keberlangsungan suatu perusahaan. Kemudian adalah yang keempat, itu adalah kemampuan mengorganisasi. Kemampuan dalam mengatur suatu usaha bisnis, di mana dalam bisnis tersebut terdapat pekerja yang tentu saja nanti akan membantu pekerjaan Brian dan Brianna. Skill dalam organisasi ini tentu harus dimiliki oleh Brian dan Brianna selaku owner dari Foxtrot Company, di mana mereka nantinya akan memantau pekerjaan para pekerja, memberitahu bagaimana pekerjaan yang benar, sehingga para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan terkendali. Baik, akan saya lanjutkan nomor 5, itu menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri. Foxtrot telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pohon hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pohon panen, dan anak sapi telah dijual seharga 1,50 per pohon selama periode yang sama. Pertanyaan pertama, jika Foxtrot telah melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pohon? Dari tabel Crop Enterprise Analysis ditemukan bahwa lahan kemiri beririgasi pada lahan 210 akre. Jadi, kalau kerugian kemiri sebesar 50 pohon per akre, perhitungannya sama dengan 210 kali 50. Jadi, kerugiannya sebesar 10.500 pohon. Pertanyaan kedua, berapa kerugian mendapatkan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Dari pertanyaan di atas, diketahui dalam 5 tahun terakhir, kemiri menghasilkan sebanyak $3 per pohon, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari pengembalaan ternak adalah 3 kali 10 kali 500, sama dengan 31.500. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Nah, dalam soal, anak sapi dijual dengan harga $1,50 per pohon. Kerugian pendapatan yang ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari pengembalaan ternak adalah 31.500. Untuk menutupi kerugian tersebut, maka diperlukan anak sapi setidaknya dengan berat 21.000 pohon. Hasil ini
dihitung dari kerugian dibagi harga anak sapi pada periode ini. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika Volkstat dapat mengembangkan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pohon yang harus diperoleh setiap ekor Pak saat digembalakan? Dari bacaan pada R1 diketahui bahwa lahan seluas 400 hektar terdapat 100 ekor sapi. Jadi jika petani mengembala seekor sapi pada tiap hektar lahan, maka diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak. Selama periode tersebut, sapi dijual dengan harga 1,50 per pon. Maka total pendapatan sapi sebesar 600 dolar per pon. Hasil tersebut didapat dengan mengkalikan harga jual sapi dengan total keseluruhan jumlah sapi. Selanjutnya, apa keuntungan mengembala sapi dibanding kemiri? Yaitu perolehan keuntungan lebih banyak, karena harga jual sapi sangat tinggi. Selain itu, harga jual kisaran daging sapi juga mahal, dan minat masyarakat akan daging sapi sangatlah tinggi. Pertanyaan selanjutnya, apa kerugian mengembalakan sapi dibanding kemiri? Yang pertama, ada perawatan sapi lebih sulit, karena perawatan sapi harus menyediakan berbagai keperluan sapi seperti kandang, pakan, dan lain-lain. Dalam mengembala sapi, petani juga harus melakukan perawatan akan sapi, seperti pembersihan kandang, mengecek kebutuhan nutrisi sapi, dan memastikan keadaan sapi selalu dalam keadaan sehat. Selanjutnya, yaitu ada biaya produksi yang cukup tinggi. Proses dan perawatan dari pengembala sapi membutuhkan biaya yang cukup besar. Misal untuk memastikan sapi hidup dengan sehat, harus menggunakan pakan yang lebih baik dan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan sapi. Dalam laporan hasil keuangan ini juga, yang berisi laporan rugi laba juga dijelaskan, yang mana biaya produksi sapi lebih besar daripada kemiri, yaitu sebesar 13,615 per ton. Dari laporan keuangan tersebut juga diketahui bahwa biaya produksi kemiri lebih kecil. Selanjutnya nomor 6. Sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Dalam melakukan bisnis kemiri, badan pengatur potensial yang mungkin akan berinteraksi yaitu Badan Pengatur Keuangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pembiayaan Industri, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional, dan Industri Pengolahan Minyak Kemiri. Selanjutnya ada nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Pertanyaan pertama, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Pendapatan kemiri tidak kupas itu harga per kemiri dikali jumlah produksi. Itu $3 kali 250.000. Pada hasilnya 750.000. Pendapatan kemiri yang kupas yaitu $3 kali 125.000. Nah, jadi hasilnya sama dengan 375.000. Selanjutnya ada berapa total biaya langsung per hektar? Dari data pada tabel R12, total biaya langsung yang dikeluarkan adalah sebesar 1.391,93. Selanjutnya ada berapa total biaya overhead per hektar. Total biaya per hektar itu pada tabel R12 itu yang dikeluarkan adalah sebesar 434,27. Selanjutnya ada berapa total biaya per hektar. Total biaya per hektar itu rumusnya sama dengan total biaya langsung per hektar plus total biaya overhead per hektar, yaitu hasilnya 1.1825,60. Selanjutnya ada berapa total biaya untuk perkebunan. Rumusnya itu adalah total biaya per hektar kali 210 sama dengan hasilnya 383,376. Pertanyaan selanjutnya, what would be the net income for the orchard? Yaitu pendapatan bersih. Rumusnya proyeksi pendapatan dikurang total pengeluaran. Hasilnya yaitu 741.624. Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pekan kupas mereka seharga 10 per pon. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pekan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka mendapatkan kapasitas pemrosesan? Jawabnya itu 200. Harga awalnya kan $3 per pon. Pendapatan awal jadi 375.000.
Nah, karena di ituin investasi, jadi harganya naik jadi $10 per pon. Jadi pendapatan akhir pekan kupasnya itu sama dengan 125.000 kali 10. Itu hasilnya 1.250.000. Jadi pendapat marginalnya itu adalah 1.250.000 dikurang 375.000 dibagi 125.000. Hasilnya itu 875.000 per 125.000. Hasilnya 7. Jadi pendapatan marginalnya adalah $7 untuk setiap pon kacang pekan yang ditambahkan. Selanjutnya nomor 9, yaitu mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi 1,70 per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxstats percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan sebesar $1,50 per pon kacang pecan yang dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Untuk jawabannya, di bacaan dijelaskan bahwa Foxstats memproyeksi untuk menjual kemiri mereka seharga $3 per pon dan memproduksi 250.000 pon kemiri yang dikupas per tahun. 250.000 pon merupakan hasil kemiri yang tidak dikupas. Perlu 2 pon kemiri yang tidak dikupas untuk menyamakan kuantitas dengan 1 pon yang dikupas. Maka diperoleh hasil 250 dibagi 2, yaitu 125.000 pon per tahun. Dia menambahkan tambahan biaya mesin atau biaya variabel sebesar $1,70. Total pendapatan awal yaitu $3 dikali 125, maka hasilnya 375. Total pendapatan tambahan operasi mesin yaitu $1,70 dikali 125, maka hasilnya 212.500. Dan total pendapatan tambahan bahan resiko dan tenaga kerja yaitu $1,50 dikali 125, maka hasilnya 187. Maka pendapatan marginalnya yaitu 399.500 dibagi 375.000, yaitu hasilnya sebesar $1,6. Maka pendapatan marginal yang harus disumbangkan sebesar $1,6. Selanjutnya, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstats setiap tahun untuk biaya tetap? Berdasarkan bacaan dapat diperoleh informasi bahwa Foxstats menyumbangkan uang tunai sebanyak $182,37 setiap tahunnya untuk membantu perusahaan untuk memproseskan operasi mereka dengan bunga sebesar 6,5%. Untuk pertanyaan 11, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Foxstats dengan pendapatan ini? Jawabannya, hutang yang dapat didukung oleh Foxstats untuk pengembangan perusahaan adalah $1.000. Hutang tersebut diberikan dengan rentan waktu selama 7 tahun dengan penjualan kemiri sebesar $3 per pon. Dengan rincian, pokok pinjaman per bulan sebesar $1,82,37 dibagi 84, maka $2,171. Selanjutnya, bunga per tahun sebesar $182,37 dibagi 6,5%, hasilnya $280,5. Selanjutnya adalah bunga per bulan, yaitu $280,5 dibagi 84, hasilnya adalah $3,33. Maka total rincian per bulannya yaitu $2,17 ditambah $3,33, maka hasilnya sebesar $5,501. Untuk pertanyaan ke-12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstats jika mereka melakukan ini. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan oleh Foxstats tersebut biasanya dinamakan dengan risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan meminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Maka 4 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Foxstats, yang pertama, manajemen data tidak efisien. Yang kedua, prinsip likuiditas, yang ketiga prinsip solvabilitas, dan yang keempat adalah prinsip profit. Untuk yang selanjutnya yaitu ke-13, itu pertanyaannya sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstats jika mereka melakukan ini. Yaitu mekanismenya pemberian kredit yaitu dengan jaminan fidusia merupakan sistem yang dilakukan oleh Foxstats. Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus yang melakukan penilaian yang sama terhadap fakta, kemampuan modal anggunan, dan prospek usaha debitur. Faktor-faktor yang dipertimbangkan sehingga Volkswagen berani dalam memberikan pinjaman adalah yaitu satu, berkaitan dengan prinsip pemberian kredit dan bank kepada debitur, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Kedua, benda jaminan harus dirinci sebagai syarat spesialis seperti keterangan merek, jenis, kualitas dalam akta jaminan fidusia. Yang ketiga, mekanisme proses pemberian kredit pada jaminan fidusia terfokus pada dua, yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran. Yang keempat, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan modal, anggunan, dan prospek usaha debitur. Nah, yang ke-11, yaitu aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola karyawan mereka, yaitu yang pertama persentase kenaikan biaya bahan baku, yang kedua persentase kenaikan biaya penjualan, yang ketiga persentase kenaikan upah pekerjaan pabrik, yang keempat yaitu persentase kapasitas pengangguran, yang kelima persentase nilai investasi kapasitas cadangan. Yang 15, sebutkan 6 kemungkinan biaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Jawabannya yaitu yang pertama kesehatan pohon kemiri, yang kedua peristiwa alam yang berdampak negatif, yang ketiga peristiwa cuaca, keempat gangguan satwa liar, 5 gangguan hama, dan 6 gangguan penyakit. Dari 6 tersebut berpengaruh pada produktivitas kacang pecan, yaitu ketersediaan air, udara, dan waktu, struktur tanah, pertukaran unsur-unsur gas, suhu tanah, dan serta pertumbuhan tanam, serta tidak adanya unsur toksis dan komposisi kimia dalam pengolahan. Dan yang ke-16 yaitu sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Yaitu yang pertama, strategi pengolahan berbeda dengan tanaman tahunan tradisional. Yang kedua, perpindahan penggunaan jenis irigasi yang awalnya menggunakan irigasi sprinkler menjadi irigasi tetes. Yang ketiga, penergetan yang salah. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan evaluasi potensi dan biaya. Dan yang kelima, hilangnya kemampuan dalam mengambil alih operasi, dan keenam, tidak merencanakan masa depan dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan baik. Lalu nomor 17, soalnya apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Yang pertama, pengolahan dan perawatan pohon kemiri yang intensif. Yang kedua, rencana kesuburan yang kuat dengan mencakup nitrogen, fosfor, seng, dan mineral lainnya, agar pohon kemiri tidak menjadi produktif secara maksimal. Yang ketiga, memanfaatkan kapur untuk mengubah pH tanah, agar pohon dapat memanfaatkan nutrisinya dalam tanah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, serta memanfaatkan serangga dan jamur sebagai hama utama dalam operasi kemiri dalam bentuk aplikasi pestisida kimia. Nomor 18, jika Volkswagen tidak memilih untuk menambah pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambah promosi pemasaran konsumen langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama itu ada platform YouTube. Nah, dengan platform ini, perusahaan Volkswagen membuat video berupa pemanenan lalu memasarkan dengan memberikan link description berupa kontak personal agar mempermudah melakukan sesi tawar-menawar produk. Mengapa menggunakan YouTube? Karena platform satu ini selain mudah digunakan dan semua orang menggunakannya. Lalu yang kedua ada online shop, yang lebih tepatnya adalah OLX. Dengan platform ini, perusahaan Volkswagen mempromosikan produk hasil dari pohon kemiri berupa gambar kemiri. Mengapa harus menggunakan OLX ini? Karena OLX merupakan pasar daring global yang sudah berdiri sejak lama dan tersebar di 45 negara. Nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dengan itu sebaiknya produk ini dijadikan sebagai minyak rambut dan bahan masakan berkuah seperti sayur dan semur.
Manfaat jika menggunakan minyak rambut kemiri itu untuk mengatasi kebotakan. Lalu manfaat yang digunakan kemiri untuk menjadi bahan makanan itu untuk mengentalkan kuah dari makanan tersebut. Nomor 20, jika Anda berada di tempat Volkstadt, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas dan meningkatkan operasi ke depannya? Untuk memperluas dan meningkatkan operasi ke depan, kami akan melakukan hal yang sama untuk meningkatkan operasi perusahaan di masa depan, yaitu dengan mengubah varietas yang kurang maksimal menjadi varietas baru yang setidaknya memiliki peluang lebih besar. Lalu kami akan melakukan promosi yang gencar melalui sarana digital, sehingga konsumen merasa nyaman dan dapat menjadi pelanggan tetap produk tersebut. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.